Haleluya, puji Tuhan, selamat malam, salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Pada malam hari ini, saya akan berbicara tentang kehancuran Babel. Kita akan melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-13, ayat 17 sampai ayat 19. Kitab Yesaya pasal 13 ayat 17 sampai ayat 19, saya baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Puji nama Tuhan. Dalam pasal ini kita melihat bahwa Nabi Yesaya menubuatkan tentang kehancuran kerajaan Babel oleh orang Madai. Orang Madai ialah penduduk terbesar dari kerajaan Media Persia yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Kores. Mungkin orang tak membayangkan kerajaan Babel yang pernah mengalami masa kejayaan sebagai kerajaan adikuasa dengan merebut kota Yerusalem dan menawan bangsa Israel selama 70 tahun. Akhirnya hancur dihukum oleh Tuhan, sedemikian mengenaskan. Ibu kotanya yang megah berubah menjadi arena pembantaian pada saat itu. Kita bisa lihat ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Bagaimana firman Tuhan menjelaskan di mana orang tidak akan menaruh belas kasihan kepada anak-anak, kepada bayi-bayi. Jadi sangat-sangat mengenaskan pembantaian yang terjadi pada waktu itu pada kerajaan Babel oleh orang Media dan Persia. Nah, kalau kita melihat apa yang menjadi kesalahan dari Babel. Babel ini adalah gambaran dari kekuatan dunia dan kesombongan. Dan memang kalau kita melihat, Tuhan memang memakai Babel untuk menghukum Israel yang telah berdosa karena telah jauh dari Tuhan. Namun Tuhan juga akan menghukum Babel karena kesombongan dan kecongkakan mereka. Kita lihat ayat 11 dikatakan seperti ini. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Jadi Babel ini adalah orang-orang yang gambaran dari kesombongan, yang tidak takut akan Tuhan, merasa paling hebat, paling berkuasa, tidak hormat kepada Tuhan. Kalau kita melihat kesombongan itu memang sulit dideteksi sampai suatu saat hal itu menghancurkan orang yang sombong sama seperti Babel. Sebab firman Tuhan kalau kita lihat, Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang congkak. Kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 4 ayat 6b saya baca. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita lihat, kesombongan, kecongkakan adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan itu sudah dijelaskan oleh firman Tuhan dalam Amsal 21 ayatnya yang keempat. Amsal 21 ayat 4, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi kesombongan itu dosa, kecongkakan itu dosa. Dan kita tahu bersama bahwa upah dosa adalah maut, penghukuman. Itu sebabnya Tuhan menghukum Babel. Namun kalau kita lihat, seringkali kesombongan itu kurang disadari ya. Jadi bisa dikatakan dosa yang kurang disadari oleh banyak orang, termasuk orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Padahal hal ini yang mengantarkan kita kepada kehancuran. Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan.
Jadi nggak ada hal yang baik tentang kesombongan dan kecongkakan yang pada akhirnya menuju kepada kehancuran dan kejatuhan. Bahkan dalam Yesaya pasal 2 ayat 11 juga dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Apa yang dapat kita banggakan, kita sombongkan dalam dunia ini? Gak ada. Kalau kita mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Karena orang yang sombong dan angkuh akan direndahkan dan ditundukkan oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu yang Tuhan mau dari setiap hidup kita adalah kerendahan hati, bukan kesombongan. Sebab orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Lukas pasal 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan? Tuhan sendiri yang meninggikan. Tuhan sendiri yang angkat orang yang rendah hati itu. Tapi orang yang tinggi hati, orang yang sombong itu akan direndahkan oleh Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5, bagian B dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Bahkan orang yang rendah hati itu dikasihani oleh Tuhan. Tapi orang yang sombong, orang yang congkak tidak akan mendapat belas kasihan Tuhan. Kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 9. Firman Tuhan katakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saya memperhatikan ayat ini, di mana orang-orang yang rendah hati itu akan dibimbing oleh Tuhan kepada jalannya. Dia tunjukkan setiap jalannya. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang rendah hati, ya, bukan orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang congkak. Karena sekali lagi firman katakan sama seperti Babel. Pada akhirnya dia akan mengalami kehancuran, dia akan ditundukkan, direndahkan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Mengapa Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati? Karena orang-orang yang demikian adalah orang yang mau diajar tentunya, orang yang mau dikoreksi dan diluruskan setiap jalan-jalannya. Itu sebabnya tetap rendah hati, jangan seperti Babel pada akhirnya mengalami kehancuran. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu jadi kekuatan bagi kami semua untuk kami boleh belajar menjadi umat-umat Tuhan yang tetap rendah hati. Kami tidak mau mengalami seperti apa yang dialami oleh Babel, yang pada akhirnya mengalami kehancuran karena kesombongan dan kecongkakan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang rendah hati, biar setiap jalan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau mengajar kami, Engkau yang akan menuntun setiap kehidupan kami, karena kami percaya Tuhanlah yang mengangkat setiap kehidupan kami. Kami berdoa, mengucap syukur buat firman-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.